Forest, roll cake Black Forest. Oh, roll cake Black Nah, Forest. itu kan mesra dong. itu yang paling membayangin loh. Saya aja nggak pernah kasih kue ulang tahun ke suami saya. Assalamualaikum. Ketemu bersama saya Diah Lestari di Kitchen. Kali ini saya mau buat sesi bicara tentang success story. Jadi kisah sukses orang-orang yang pernah mampir belajar di This Kitchen. Salah satunya yang saya kenal baik karena sudah lama ya bergabung dengan This Kitchen adalah Teh Susi Aisyah. Teh Susi Aisyah atau panggilan kerennya itu Teh Usi. Jadi beliau ini adalah ownernya dari dulu saya kenalnya sih Usi Brownies ya Teh. Ini brandnya Usi. Ada dulu sih awalnya Teh Usi fokus di brownies ya, brownies panggang. Namun seiring berjalannya waktu, Teteh semakin banyak belajar di nggak hanya di baking saja, mungkin di lain bidang juga, dan mungkin belajar juga dari pengalaman dan teman-teman yang lain. Teteh juga membuat sirup lemon, terus ada juga selai lemon ya Teh, tapi sedang nggak ada. Dan ini karena waktunya yang tiba-tiba saya hadir di sini, jadi prepare macam-macam. Ya, awalnya sih saya pengennya Teteh bikin brownies, tapi kali ini karena kita sedang rame di sini, saya mau bicara cakap-cakap aja sama Teteh. Kalau kata orang Medan, cakap-cakap ya Teh. Siap. Jadi Teteh bisa nggak ceritain awalnya Teteh itu kecemplung di dunia perkue-kuean ini, baking gitu awalnya. Awalnya ya, terima kasih Pak Cidia, sebuah kehormatan. Apa ya, hari ini tuh selamat dulu deh buat This Kitchen, udah yang keempat kita. Terima kasih. Masya Allah, membersamai Teh Usi dari nol. Jadi ya mungkin awalnya saya seorang ibu rumah tangga yang jauh dari dunia masak. Ya, jadi betul-betul dari nol saya gabung di This Kitchen. Berawal sebenarnya untuk anak ya, untuk Husna Mumtazah. Kebetulan dikasih tahu sama Mbak ini juga ya, ada yang ngasih tahu ya, Mbak Mumtazah ya. Kemudian alhamdulillah melihat postingan-postingan terus dia, ya sudah saya kemudian hari itu masih ingat daftarnya hari pas ikut kelas tuh hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, hari Jumat itu ikut kelas brownies. Berarti 2017 sampai 2020 tuh sekitar 3 tahun ya? Ya, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Jadi kalau udah kuliah mungkin udah dokter kali ya. Jadi saya selalu menghibur diri saya ngampusnya di This Kitchen. Ya. Jadi ya mungkin dari brownies tahapan-tahapannya sampai lebih tahu lah bagaimana saya dari nol, bagaimana harus ngadon brownies. Jadi beliau ini dulu pegang mixer aja nggak bisa tuh, ketawa-ketawa dia. Gimana ini gitu. Itu kan di rumah juga nggak punya mixer, nggak punya apa gitu kan, oven juga punya yang kecil. Tapi alhamdulillah tuh saya selalu ingat gitu ya, ilmu dari sampean itu selalu mengajarkan dari nol tuh betul-betul dari nol gitu. Jadi kita tidak punya apa-apa, kita hanya punya semangat aja kali ya. Kita hanya punya semangat, saya hanya punya semangat untuk bisa kemudian ngadon, yang waktu itu ngadon pagi-pagi berubah. tidak saya masih ingat ada pertanyaan. Ini brownies ini kok siang-siang saya ini, kok subuh-subuh nggak saya ini gitu. Terus itu ada pertanyaan yang terus dibimbing gitu ya. Jadi ya dari brownies itulah kemudian saya share di Facebook, rupanya ya ada yang beli. Nah, syukurnya juga waktu itu Usi kasih kode ya. Ya. 01. Jadi sekarang udah berapa pieces brownies? Kemarin sudah 2100 berapa sekian gitu ya? ya. 2100 sekian brownies sejak 2017
2017 betul. Memberanikan diri berjualan brownies karena kebetulan aja ya Teh, Ya. kebetulan ada yang mau, akhirnya Teteh berani untuk jualan. Nah, apa sih Teh perubahan yang paling berasa banget antara sebelum Teteh bisa baking dengan setelah Teteh bisa baking? Apa ya, yang jelas pahalanya mengalir sama sampean. Karena Amin, ya Allah. Karena bayangkan ketika saya bisa masak, satu keluarga terbahagiakan. Alhamdulillah. apalagi ketika Teteh ini cerita success story tentang Teteh, jangan memuji-muji saya. Enggak, saya nggak muji gitu loh, artinya kan tadi bagaimana perubahan gitu yang kan. paling Jadi ya, dirasakan. artinya kebahagiaan. Jadi setelah saya punya akhirnya punya keahlian, alhamdulillah itu kan bisa membahagiakan keluarga gitu. Dan mungkin yang semakin terasa ketika saya ngasih hadiah anniversary suami saya yang ke-45 kalau nggak salah, suami Apa saya Black ngasih Forest? roll cake Black Forest. Oh, roll cake. Nah, itu kan mesra dong. itu yang paling bayangin loh, Saya aja nggak pernah kasih kue ulang tahun ke suami saya. seumur tuh belum pernah ya, karena nggak bisa. Iya, cici. Jadi terakhir bayangkan ketika kita ngasih ke suami, kemudian ya pasti itu yang benar-benar menjadi momentum buat Uci. Jadi itu yang membuat pada akhirnya ya mudah-mudahan sih kita kan yang jelas berharap suami itu ridho ya. Ya. Pada akhirnya kita bisa mempersembahkan buah tangan sendiri gitu. Dan alhamdulillah sekarang roll cake Black Forest itu ternyata menjadi salah satu yang diminati juga. Padahal itu harganya lumayan loh. Tapi Teteh itu kan perubahan dari sisi pribadi Teteh dan keluarga. Kalau misalnya perubahan dari segi ekonomi misalnya, nah bagaimana bisa ceritakan nggak? Ini biasa yang buat ibu-ibu matanya hijau gitu ya. Betul. Jadi itu. yang sering belajar sama saya selalu nanti nanya, ini gimana ya bisa ini kalau dijual prospektif nggak? Kira-kira laku nggak? Jadi itu menurut saya ya tergantung kita yang bikin, karena tiap orang pasti beda ya Teh, tiap orang pasti beda daya kesukaannya customer kita tuh apa gitu. Jadi saya selalu ya itu nanti akan terjawab seiring berjalannya waktu kita bikin gitu. Nah, Teteh gimana secara ekonomi lah ini, secara ekonomi perubahan yang paling dirasakan apa? Iya, yang jelas mungkin buat Uci karena dari awal kan memang tidak meniatkan bisnis kan. Ya. Jadi dari awal tuh belajar, praktek, posting, terus dari mulut ke mulut, dan sekarang itu malah keluar quote ya buat Uci itu, misalnya seperti gini, jemputlah rezeki dengan belajar gitu kan. Artinya kita juga bisa mematahkan bahwa yang penting ya udah dicoba aja gitu. Bagi kita yang mungkin, bagi saya khususnya emak-emak ya, yang awalnya tidak niat berbisnis ya, jadi kan kepikiran juga, jadi akhirnya ngikutin gitu. Dan kalau mungkin dirupiahkan seperti yang di dapur itu mungkin udah puluhan juta ya Teh gitu. Jadi kan loyang, kemudian ya, dan mungkin banyak juga rezeki yang akhirnya tidak disangka kan, misalnya menjemput rezeki dari dapur kita sendiri. Iya, betul. Gitu. Jadi dari 0 rupiah lah gitu. Kalau dikatakan modal, mungkin modal les gitu ya, misalnya modal belajar itu akan kembali lagi. Betul. Dengan sendirinya. Iya, betul. Ya, jadi jangan merasa bahwa kita misalnya sebenarnya bukan mengeluarkan ya, tapi itu adalah investasi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena mungkin Uci juga tahu tuh kekurangan Uci itu kan memang belajar harus lihat kan, harus dipegang, ini terigu, ini apa kan, harus dilihat, harus dipegang gitu, harus dipraktekkan gitu. Dan mungkin ya alhamdulillah lama-lama ya gitu, kita juga udah loyang, open, mixer, semua sekarang ngikutin. Jadi investasinya sudah banyak di alat, juga di ilmu ya Teh. Nah, itu akan sebenarnya investasi untuk seperti itu tuh nggak ada ruginya, karena akan kembali lagi nanti. Betul. Betul. Dan selama 3 tahun ini
Teteh hanya menggunakan sosial media saja ya Teh Ya. untuk marketing ya, Ya. gitu ya. Ya secara tak sengaja aja ya. Ya betul, itu pun Facebook. Ya, Itu hanya pun Facebook gaptek. ya. Saya Itu tahu pun. Instagramnya jarang diupload Iya. ya. Jadi Teteh ini memang beliau mengandalkan Facebook dengan membuat status, dan awalnya saya tahu, saya mengikuti perkembangan beliau dari 2017 juga. Beliau tuh setiap bikin sesuatu walaupun hasilnya nggak bagus, pede dengan pedenya tuh diposting. Buat brownies Betul. begini, buat brownies gosong, dan jujur sekali. Buat brownies gosong, misalnya beliau buat pesanan orang, kurang masuk apa kemarin tape, Ya. buat bolu tape lupa kemasukan tape gitu. Jadi dengan membaca postingan beliau yang jujur begitu, kadang-kadang malah teman atau yang membaca itu jadinya tulus juga membelinya gitu ya Teh. Masya Ya Allah, kan selama habis. ini kan Alhamdulillah. kayak brownies misalnya tidak shiny, diucapkan tidak shiny, karena pedagang yang baik juga harus jujur. Kita selain mendapatkan untung juga harus rezeki harus halal dan toyib, bukan begitu Teh? Ya. Selain halal juga harus baik gitu ya Teh. Jadi Usi tuh nggak nyangka tuh ya, karena benar-benar ilmu dari sampean itu kan Usi terapkan gitu ya. Jadi kita tuh ajak ngobrol kompor, karena tidak setiap kita buat. Kadang pernah kan dulu konsultasi, ini kenapa ya kok sampai naik minyak ke atas, ya kan? Ya. Rupanya kebanyakan minyak gitu, kita ngitungnya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ketika kita bilang itu, ya udah kata yang membeli, udah nggak apa-apa Teh gitu. Justru saya suka kayak gitu, jadi kering gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang di luar dugaan gitu. Jadi kita ketemu, kadang ya goib juga ya, saya itu udah pasrah aja. Terakhir alhamdulillah. Ya mungkin itulah apa namanya ya, terus belajar. Jadi sekarang ketemu lagi kan dengan Facebook, ketemu dengan orang-orang yang mau mengajarkan saya gitu kan. Banyak hal-hal yang pada akhirnya kita belajar ya. Inilah tentang kemasan juga kan. Kita Ini juga kemasan bingung apa ya. Teh? Ini bolu gulung ya Teh? Karena kita Ini bolu baru ya, gulung. Iya, karena untuk bolu gulung sama itu kan ukurannya kita kan besar ya, yang mesti itu. Jadi inilah kita nempah kotak gitu. Oke, ini gitu, untuk kan. sekarang ada roll cake juga. Iya. Di sini roll cake apa Teh? Iya, roll cake yang roll standar cake. ya, strawberry ada. 30 kali 30. Durian ya, Iya, roll cake durian juga, roll cake black forest. Yang ini brownies ya. Brownies, Tape juga ya. Iya, bolu tape ke situ. Bolu tape ada juga yang ukuran segini, ada juga yang bulat ya. Ya, boleh. Nah ini sirup Betul. lemonnya. Nah Teteh, ini kan kita sudah mengalami masa pandemi kurang lebih hampir 8 bulan ya Teh. Ya, benar, di rumah terus. Di rumah terus. Nah ini saya juga sebenarnya di rumah aja, tapi karena hari ini saya kasih surprise sama teman-teman, dan juga maaf ini mungkin suaranya agak bocor dari belakang ya, suara teman-teman yang tidak bisa kita halau ya karena mereka sedang euforia ketemu saat ini. Nah 8 bulan nih kita di rumah aja. Terus banyak nih orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan. Terus pokoknya perekonomian tuh lagi down lah gitu ya, sebagian besar gitu. Ada yang gajinya nggak dibayar full begitu ya. Nah, bagaimana maksud saya tuh perkembangan usaha ini selama masa pandemi? Apakah daya beli masyarakat menurun atau malah naik karena pada di rumah aja? Iya, ini justru yang ini ya, Usti mau melihatkan kan yang tadi sirup lemon, musim brownies, kemudian tadi roll cake ya. Jadi secara tidak langsung dari bulan Maret justru konsumsi sari lemon malah meningkat. Ini sari lemon ya, yang tadi ini sirup. ini sirup lemon, ini diminum dikasih air lagi, ini udah manis, jadi seperti sirup-sirup yang kita beli di luar. Nah yang ini sari lemonnya aja ya, boleh diminum pakai air hangat, pakai madu ya Teh, atau begitu aja juga boleh kalau tahan asam. Jadi kan terakhir ketika apa ya, mungkin untuk meningkatkan imunitas ya. Ya, pada akhirnya saya juga langganan ini saya nih. Alhamdulillah, jadi per 10 jadi ya kita masih manual, karena saking manualnya mudah-mudahan kita bisa menjaga originalitasnya gitu. Nah jadi memang sejak pandemi ini alhamdulillah kan saya juga mungkin nggak keluar karena saya punya keterbatasan, nggak bisa naik kereta nggak apa, tapi alhamdulillah Allah kirimkan kurir, kita bisa kerja sama sama kurir. Kemudian dan di Usi Brownies itu polanya ternyata kita punya pelanggan loyal. Nah itu dia. Pelanggan loyal? Iya, artinya konsumen kita itu alhamdulillah walaupun kita tidak posting di Facebook misalnya, selalu misalnya menanyakan ada ini,
atau besok. Jadi alhamdulillah saya mengaturkan terima kasih banyak ya untuk pelanggan Usi Brownies yang selalu misalnya ada apa yang dibuat, nah gitu. Nah jadi alhamdulillah akhirnya ya setiap hari ada aja yang dikerjakan gitu. Gitu. Jadi ada ya, walaupun mungkin kalau secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan ini ya mungkin kan kita juga bisa lihat ya menurun, tapi alhamdulillahnya tiap hari ada aja. Seperti besok juga, besok Berarti secara garis besar agak menurun ya, agak menurun. Tapi ya alhamdulillah tiap harinya itu, apalagi mungkin ini ya untuk si Sari Lemon, ya alhamdulillah ada aja gitu yang ini. Kalau boleh tahu nih Teteh, maaf, Teteh tahu nggak rata-rata nih omset bulanannya? Berarti walaupun Teteh stay at home aja nih sebagai ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan sesuatu gitu ya dari dapur sendiri gitu. Kalaupun kita nggak bisa keluar ada kurir yang bisa antar-antar, atau zaman sekarang kan gampang mau belanja bisa suruh kurir gitu kan. Jadi memang dari awal saya ingin berbagi ilmu dengan ibu-ibu adalah tujuan utamanya supaya ibu-ibu bisa berkarya di dapur sendiri, setidaknya untuk anak. Dan saya mau ajak Teteh sedikit room tour aja deh di tempat Teteh, walaupun ini saya tahu lagi berantakan ya, banyak orang ya, banyak tamu, nggak apa-apa. Saya pengen tahu biasanya Teteh gimana sih ininya, bakingnya gitu kan. Apakah gimana sih dapurnya, apakah kalau kita mau usaha ini harus punya dapur yang gede gitu kan, atau kan harus gimana lah gitu ya. Kita pasti membayangin harus ada ini gitu ya. Jadi daripada bertanya-tanya, nah kita mau lihat gimana sih dapur rumahan itu gitu ya. Oke Teh? Ya, maka ayo silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Ini lagi berantakan karena lagi banyak tamu. Apa itu? Apa ini Alena? Nah, ini adalah Ini dapurnya. Nah, ini dapurnya ya. Nggak apa-apa, ini lagi banyak orang tuh. Hello dong. Ini mau lihat dapur Teteh di mana sih? Oh, ini lagi bikin apa? Tuh lagi pada praktek bikin cheesecake. Nah Teteh biasanya di sini ya Teh. Iya. Nah ini tuh ya. Fluffy. Di sini Teteh biasanya baking. Ya, ini loyang-loyang di bawah. Di bawah. Tuh packingan apa, botol ya? Botol. Nih rak loyang. Ya. Itu tempat cuci piring. Nah ini udah direhab ya. Dulu saya datang pertama kali nggak begini. Ya dulu ini kamar. Ya. Dulu ini kamar. Ini pantry-nya. Nah ini dapur untuk yang goreng-goreng di sana ya Teh. Nah ini adalah oven. Nah jadi dengan oven ini mejanya di situ, mixer gede ada sih tuh ya, itu tuh mixer gede yang putih tuh. Itu biasa untuk ngadon pizza ya Teh, bolu juga ya, brownies juga ya. Jadi kalau yang mau usaha nggak perlu dapur gede nih, dapurnya segini nih. Tuh, kira-kira kalau yang itu berapa ya? 2,5 ya? 2,5 kali 3,5 kayaknya ya. Sekitar segitu. Dulu ini kamar. Jadi disinilah si Teteh baking. Oke Teh. Dulu awalnya oven nggak punya ya Teh? Punya ini nih. Mana oven yang bersejarah? Tada, inilah oven yang berapa ya? Sampai kode 300 apa kode berapa gitu? Kode 300, berarti 300 pieces brownies di oven yang bersejarah ini. Akhirnya Teteh juga udah seperti ini. terwujudlah keinginannya beli oven yang gedean. Ini pun uangnya hadiah. Uangnya hadiah juga.
Oke teh, yuk dadah semua. Teh, ayo teh, sini teh. Ayo teh sini dulu. Dia kan mau lihat itu. Lemonnya mana? Di freezer enggak? Tuh lemon teteh. Ah, di sini ya. Iya. Tuh, Ini yang sari lemon. Ini yang sirup lemon. sirup lemon. Sirup lemon sekarang kalau yang pesan-pesan aja ya. Oh, nggak ready ya? Karena Hanya pesan ya, only pesan. biar kita lebih fresh lagi, jadi yang pesan. Saya ini juga udah ada yang pesan. Oke. Nah, seperti itu kira-kira rumahnya si Teteh. Jadi apa? Lemari ini dulunya Untuk buku. tempat buku, sekarang udah jadi jualan. Jadi Teh, boleh kesini Teh? Teng 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 teng. Ya, silahkan. Sini Teh, sini Teh. Sini Teh, oh, ada paket. Jadi pesan-pesan Teteh apa Teh untuk ibu-ibu? Apa ya? Ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan dengan tentunya hati kita harus bahagia, itu satu. Karena ketika kebahagiaan itu kita dapat, apapun yang kita lakukan insya Allah kembalinya akan baik gitu. Karena alhamdulillah dengan ini juga kita bisa berbagi, alhamdulillah dengan ini kita bisa menjalin silaturahim ya seperti hari ini gitu kan. Alhamdulillah teman-teman mengajarkan saya kembali, walaupun mungkin saya udah ngambil kelasnya tapi udah lama nggak dipraktekin. Alhamdulillah bisa apa namanya, bisa saling apa namanya, menggali pengetahuan lah gitu ya. Mungkin Jadi hal-hal yang- kita kalau baking ini harus juga banyak temen ya Teh, Yes, betul. Karena, supaya bisa berbagi iya, ilmu. betul. Karena Usi juga awalnya kan minta izin sama coach bahwa ketika saya mengajarkan itu berarti sebenarnya saya belajar gitu. Jadi ketika Usi ngajarin itu juga sebenarnya saya itu belajar gitu, belajar untuk terus ingat gitu. Nah dari apa-apa yang sudah saya ambil kelasnya dan juga mungkin belum sempat dipraktekkan, ya itu tadi gitu, walaupun kita sudah belajar tapi kalau tidak dipraktekkan ya kita juga harus ngulang lagi gitu. Jadi dengan kita di baking ini benar-benar alhamdulillah lah gitu ya, kita juga bisa nambah pengetahuan, ekonomi juga kita lumayan ya, alhamdulillah lah gitu ya. Insya Allah ada aja gitu rezeki yang dijemputnya itu ada aja gitu, dan kita juga alhamdulillah bisa kalau orang butuh oleh-oleh ingat sama kita, alhamdulillah gitu ya. Happy ya Teh? Ya, dan ini Coach Di, kalau sebenarnya ini sudah jadi ke Aceh sudah sampai, ke Padang sudah sampai, ke Jawa sudah sampai, terus teman yang di Papua ya, teman yang di sana juga ketemu waktu di Bogor juga udah sampai gitu. Jadi produk-produk yang saya udah belajar di This Kitchen, alhamdulillah, dan bahkan sirup lemon itu sudah sampai ke Sorowaka, Sulawesi ya. Alhamdulillah. Jadi udah ya Bekasi, Jakarta, Bogor itu insya Allah udah sampai. Bahkan kalau brownies paling jauh ke Wonogiri. Wonogiri, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oke, kira-kira begitu saja success story dari seorang Susi Aisyah atau Teh Usi. Itu nama kerennya Teh Usi gitu ya. Owner dari Usi Brownies dan Usi Lemon ya. Ya, Usi peri apa namanya Teh? peri lemon, Peri lemon. sirup lemon. Sirup lemon. Pokoknya anything about lemon. Nah, semoga success story-nya Teh Usi bisa menginspirasi teman-teman yang di luar sana yang mungkin sedang terdampak pandemi gitu ya, tapi punya keahlian bikin kue, bikin minuman, masak ya Teh. Nah, bisa dijadikan apa ya, inspirasi bahwa bekerja tuh nggak harus di luar sana, kerja di kantor atau kerja di mana gitu ya. Kita manfaatin apa yang ada di rumah, kita usaha, kita bikin sesuatu, manfaatkan medsos dengan sebaik mungkin, insya Allah pasti ada jalan keluarnya, bukan Iya, kita? insya Allah. Terima Dan saya kasih. juga terima kasih loh buat Coach Di, dibimbing dari nol ya. Jadi insya Allah ini mungkin buat Usi sendiri hadiah ya, seperti saya dapat hadiah gitu ya. Jadi Saya juga senang meminta apa? kenal sama Teh Usi ini. Ya apa namanya? Bayangin loh dari nol yang nggak bisa apa-apa dibimbing oleh beliau, akhirnya ya bisa. Pun mungkin kalau untuk apa ya, pengurusan dan lain-lainnya mungkin belum ya. Jadi kita
buat, kemudian orang mau ya udah begitu. Jadi berjalan dengan Iya. seiringnya waktu aja, Iya. berjalan aja santai, tapi walau begitu tetap produktif dan tetap dapat income. Ya, Itu yang penting alhamdulillah, begitu, Teh. alhamdulillah. Terima kasih Teteh sudah Sami-sami, bersedia sami-sami. saya apa ya, ini saya tanya ya. Mudah-mudahan sukses terus Teteh. Amin. Makin banyak yang kenal produknya, makin banyak yang jadiin oleh-oleh, makin banyak yang tanya, dan makin banyak yang penasaran sama Alhamdulillah. produknya Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.